warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reki Afisa, jurusan Ilmu Komunikasi NIM 1702400054. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari on the job training saya, yaitu di kantor Baitul Mal Aceh. Jadi lokasi saya on the job training ini yaitu di Jalan Tengkunya Arif di Komplek Keistimewaan Aceh, tepatnya di Banda Aceh, kantor Baitul Mal bagian bidang pengawasan. Jadwal pelaksanaan on the job training ini yaitu dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 September 2020, yaitu di hari Senin sampai hari Jumat, yaitu dengan hari libur Sabtu dan Minggu. Saya akan menjelaskan gambaran tentang Baitul Mal Aceh secara singkatnya. Dimulai dengan sejarah singkat Baitul Mal Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh ini adalah lembaga amal, zakat dan infak atau sedekah yang berada di bawah naungan pemerintah Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non-struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, serta menjadi wali atau wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali, yaitu dengan berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal sendiri itu memiliki 4 tingkatan, yaitu mulai dari tingkatan provinsi, kabupaten, kemukiman, serta gampong. Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama yang disingkat dengan BPHA, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 1973. Baiklah, untuk visi dan misi Baitul Mal Aceh yaitu dengan visi menjadi lembaga amil yang amanah, transparan dan kredibel. Untuk misinya itu yang pertama itu ada memberikan pelayanan berkualitas kepada muzaki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal. Yang kedua itu adalah memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian atau pewarisan. Yang terakhir itu meningkatkan asesmen dan kinerja Baitul Mal Aceh atau BMA, Baitul Mal Kabupaten atau BMK, Baitul Mal Kemukiman atau BMKIM, dan Baitul Mal Gampong yang disingkat dengan BMG. Baiklah, saya akan menjelaskan tempat di mana saya diletakkan di ruang pengawasan, yaitu bidang pengawasan ini mempunyai tugas yaitu melakukan monitoring, evaluasi pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama. Kemudian pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama. Yang ketiga itu pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama. Kemudian itu ada pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik, dan juga ada yang namanya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi yang terkait lainnya di bidang pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama. Dan terakhir itu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih itu tugas dan fungsi bidang pengawasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kerja saya selama on the job training di Baitul Mal Aceh. Sebagiannya itu yaitu seperti mengisi formulir verifikasi Garimin dan insiden kill. Kemudian itu ada juga menginput data-data mustahik untuk survei kelayakan penerima bantuan rumah duafa. Kemudian ada cross check data penerima bantuan KDRT dari DP3A yang berdasarkan dengan NIK agar tidak terjadinya double bantuan. Kemudian ada mengecek kelengkapan laporan perjalanan dinas, yaitu verifikasi bantuan dana untuk pembelian alat-alat kerja. Kemudian ada cross check lampiran SK atau surat keputusan dan nama-nama layak penerima bantuan atau peralatan kerja. Kemudian ada pengecekan berkas dari tim program bantuan beasiswa penuh anak mualaf tingkat SMP, SMA berdasarkan atau daftar hasil verifikasi. Kemudian itu ada juga menyiapkan administrasi untuk penyaluran bantuan alat kerja atau peralatan kerja. Kemudian ada mendampingi mustahik untuk pembelian bantuan alat kerja atau peralatan alat kerja. Di sini sebelum melakukan kegiatan penyaluran alat kerja, terlebih dahulu saya dengan supervisor saya terlebih dahulu melakukan survei ke lokasi pembelian alat kerja untuk memastikan berapa saja harga yang akan ditetapkan untuk nantinya harga bantuan tersebut. Kemudian setelah kami melakukan survei, kemudian kami melakukan penyaluran biaya untuk pembelian alat kerja tersebut, dan akhirnya kami beserta tim supervisor saya mendampingi para mustahik untuk melakukan pembelian alat kerja tersebut. Baiklah, cukup sekian yang